Pagi, Prof. Vera. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Vera. Selamat pagi. Nah, sudah dengar. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan juga semuanya sehat. Amin, amin. Senang sekali nih sudah beberapa tahun bersama-sama Prof. Vera. Sehingga teman-teman mahasiswa selalu menanyakan, Prof. Untuk kuliah pertama ini ditunggu-tunggu sekali nih, Prof. Terima kasih. Rupanya dari waktu ke waktu teman-teman mahasiswa, kata orang Jawa, getok tular begitu memberitahu. Gitu ya. Iya, curious sekali mereka begitu, Prof. Ini juga sudah ada Bu Ismala Dewi, penanggung jawab mata kuliah. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Hera, Bu Waalaikumsalam, Asti. selamat pagi. Iya, Prof. Wah, ini kalau tatap muka onsite lebih seru lagi, kami pasti. Oh iya. Nyanyi-nyanyi seperti Prof. Hera yang selalu happy-happy sekali begitu. Iya, sayang ini satu arah. Yang Iya. rame itu kan bisa dua arah. Iya, itu kenangan tak terlupakan tuh, Prof. Jadi kebetulan juga ada rekamannya begitu. Jadi menarik sekali itu. Tapi Prof. Vera sudah berapa tahun saya bersama mengamati Prof begitu, kok nggak ada perubahan dari Prof yang dulu hingga sekarang. Saya amazing gitu loh. Apa karena berkutat dengan DNA dari hari ke hari ya, Prof? Iya ya, ganti DNA-nya kali ya. Tidak ada yang berubah dari seorang Prof. Hera yang saya kenal pertama kali hingga saat ini. Gitu. Itu mungkin karena dosen jadi seperti itu ya, Prof. Mungkin ya, karena bergaulnya sama anak-anak baru terus. Iya, jadi harus menyesuaikan. Betul, challenging sekali dengan mereka. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 9. Oh, masih 5 menit lagi, Prof. Oke. Mohon izin kita tunggu sebentar supaya kawan-kawan yang lain mendapat kesempatan untuk bersama-sama di ruang ini dalam pembukaan dulu. Karena kebetulan ini pergantian dari sesi perkuliahan yang pertama, Prof, mata kuliah yang itu. Mereka harus pindah ke ruang Zoom juga gitu. Saya nanti harus dikasih tahu tuh kalau 11.25 ya. 11.30 kan, Prof. Jadi 11.25-nya saya udah harus dikasih tahu. Baik, nanti saya raise hand aja, Prof. Oh iya. Atau bagaimana? Kalau pakai suara nanti mengganggu. Raise hand. Nggak apa-apa. Baik, ya, nanti saya akan sampaikan dengan suara juga. Karena Prof. Hera kalau mengajar sudah keasikan terus gitu. Selama ini seperti itu. Gitu. Oh, sudah ada beberapa yang masuk. Bu Ismala, apakah bisa kita mulai saja ya, Bu Ismala? Silakan Bu Asti, silakan. Baik, selamat pagi Prof. Herawati Sudoyo dan juga teman-teman dosen MMI dan kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom ini dengan juga disertai kehadiran Profesor Dr. Herawati Sudoyo MS PhD. Jadi beliau adalah seorang dokter, seorang peneliti, dan penganalisa DNA forensik dari Lembaga Biologi Molekul Eijkman yang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Bidang Penelitian Fundamental ya, Prof. Iya. Ya, jadi selain di lembaga tersebut, beliau juga merupakan staf pengajar di FK dan juga di beberapa perguruan tinggi negeri lain ya, Prof. Saya baca ada kemana-mana, Prof. Hera. Ada di PTIK, STIK pula yang saya baca begitu. Beliau lahir di Pare, Kediri. Dan pendidikan S1 diselesaikan di kedokteran UI, S2-nya di Pascasarjana UI, dan S3-nya di Departemen Biochemistry di Monash University, Melbourne ya, Prof? Ya. Ya, jadi penghargaan yang Prof. Hera dapatkan ini banyak sekali, tapi saya akan sebutkan yang beberapa aja. Yang pada tahun 2008 beliau mendapatkan Habibie Award sebagai peletak dasar pemeriksaan DNA, lagi-lagi DNA forensik. Beliau ini kental sekali dengan DNA forensik, memang keahliannya ya, untuk identifikasi pelaku bom bunuh diri.
Kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Australian Alumni Award of Scientific and Research Innovation pada tahun yang sama. Nah, penghargaan lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayo kita dengarkan langsung kuliah dari Prof. Hera yang sangat ditunggu-tunggu. Monggo Prof. Hera, bisa dimulai kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akan coba share screen. Oh, belum bisa ya? Maaf. Belum kelihatan, Prof. Iya. Salah pencet. Ini juga belum? Sudah, Prof. Sudah ya? Mungkin dibesarkan, Prof. Nyon sewu. Ya. Oke. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk para staf pengajar, para mahasiswa baru. Hari ini kita mengikuti kuliah manusia dan masyarakat Indonesia. Nah, saya seperti tadi dikemukakan mungkin bahwa ini bukan yang pertama saya bicara di depan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Dan selalu sangat menyenangkan untuk berbicara dengan adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian. Sayangnya tidak dilakukan dengan tatap muka, karena tatap muka lebih ramai lagi. Nah, untuk itu saya ingin membuat judul untuk kuliah kita pagi ini, yaitu memahami manusia Indonesia. Dilihat dari migrasinya, dari keberagaman, dan dari masalah pembauran. Nah, Mohtar Lubis itu menulis buku ya. Menulis buku sebenarnya itu adalah pidatonya dia. Namanya Manusia Indonesia. Nah, apa sih yang namanya manusia Indonesia? Manusia Indonesia itu punya 6 sifat. Itu yang ada di dalam bukunya itu. Pertama, munafik atau hipokrit. Kedua, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. 3, bersikap dan berperilaku feodal. 4, percaya tahlil. 5, artistik berbakat seni, itu positif. 6, lemah watak atau karakternya. Pokoknya dari 6 itu 5 negatif. Apa betul begitu? Apa itu dari genetik ataukah itu lingkungan? Nah, saya tidak akan bicara mengenai lingkungan karena itu adalah porsi dari teman-teman mungkin dari Fakultas Hukum maupun Fakultas Ilmu Sosial. Tapi kita mau bicara mengenai DNA deh hari ini. Nah, sekali lagi saya ingin mengutip kata-kata dari Romo Mangun. Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kerendahan hati, di mana tidak ada manusia satu menginjak manusia lainnya. Tanah air kita tetap Indonesia dengan segala keragamannya. Nah, apa yang kita bicarakan pagi ini cocok sekali sebenarnya ini. Cinta, kerendahan hati, mencintai keberagaman, kemudian tidak melihat ada superiority dari satu suku dibanding dengan suku lainnya. Itu yang ideal. Nah, sekarang kita itu bicara sebenarnya kan melihat identitas, mencari identitas kita. Apa sih yang menjadikan Indonesia itu Indonesia? Lalu yang namanya Torang Samua Basudara, itu kan berarti satu bangsa di tengah keragaman. Bagaimana genetika bisa menerangkan hal tersebut? Ketiga, mengenai nasionalisme kita di era transnasionalisme. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana teknologi akan membentuk ulang kemanusiaan? Dari genetika ini banyak sekali. Ini kita baru bicara mengenai introduksi. Belum kita bicara mengenai hal-hal yang menarik-menarik tadi. Nusantara, bagaimana tapak perjalanan evolusi manusia. Kemudian kita tahu sekarang dengan revolusi industri dan kemudian adanya pandemi bahwa arsitektur sains itu berubah.
bagaimana Indonesia menghadapinya. Itu adalah semua termasuk kalau kita bicara mengenai manusia Indonesia loh. Karena manusia Indonesia itu tidak statis, kita itu dinamis. Jadi apa yang menjadikan Indonesia Indonesia? Pertanyaan itu satu dulu, apa itu Indonesia? Dan mengapa kita sebagai orang Indonesia? Saya kira ini adalah suatu pertanyaan yang sangat relevan dari kuliah mengenai masyarakat dan manusia Indonesia. Karena jawaban atas kedua pertanyaan itu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Mulai dari pra-kemerdekaan sampai pasca reformasi. Dan sampai sekarang pun kita itu masih terus berubah. Sangat menarik untuk mempelajarinya. Coba kita lihat ini. Ini topik ini menjadi sangat relevan pada waktu kita bicara mengenai pribumi dan non-pribumi. Siapa sih orang Indonesia asli itu? Dikatakan ya, secara ekonomi bangsa ini dikuasai oleh sektor asing dan keturunan asing. Jadi tentu kita akan bertanya, orang Indonesia asli itu artinya apa ya? Si Asen bilang bahwa saya Tionghoa, leluhur saya datang ke sini 4 abad lalu. 400 tahun yang lalu. Sedangkan Faruk bilang saya Arab, tapi saya nggak pernah dibilang keturunan asing. Orang-orang sebut saya cowok Bombay, apa saya dianggap asing? Saya Sunda, lahir di Hong Kong, kayak tetangga saya tetap anak Indonesia asli. Aku wong Jawa Tulen, lahir di sini. Dulu ibuku ingin melahirkan aku di kampung kakek buyutnya, Purworejo. Karena banyak orang Purworejo itu yang memang pindah ke Suriname. Apa dia tetap menganggap dirinya Jawa. Jadi ini adalah semua isu-isu yang berhubungan dengan pribumi, non-pribumi, dan yang sebenarnya memperlihatkan bagaimana kita dapat menerangkan hal tersebut dari sudut pembauran genetik. Karena itu saya ingin membawa semuanya dan juga memperkenalkan pada genom. Dengan membaca genom, kita itu dapat menguak tabir asal-usul. Siapa manusia Indonesia? Dari mana asalnya? Dan adakah yang masih bisa disebut orang Indonesia asli? Homo sapiens itu memiliki persamaan dan perbedaan. Tapi apa penyebabnya? Itu karena adanya seleksi dan adaptasi terhadap lingkungan. Gitu ya. Nah, coba kita lihat Charles Darwin bilangnya apa sih? It is not the strongest of the species that survive. Not the most intelligent that survive. Tapi yang survive adalah mereka yang dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Gitu. Nah, genom Indonesia itu apa sih? Udah kita tahu bahwa DNA itu berisi informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dengan genom atau dengan DNA total kita dapat mempelajari struktur dan hubungan populasi. Kita dapat mengembangkan gambaran pembauran genetik dalam skala spasial yang berbeda di seluruh kepulauan Nusantara. Kita juga bisa mempelajari dampak pembauran, ini berhubungan dengan varian genetik dan potensi kesehatan. Jadi kita bisa melihat risiko penyakit, mencegah sebelum mengobati. Genom dan revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana keragaman Indonesia itu terbentuk? Itu adalah merupakan suatu pertanyaan kita di sini semua. Dari pembauran di Nusantara, kita harus kembali ke zaman prasejarah. Mulainya dari situ sampai kemudian ke zaman sejarah yang berarti zaman tahun Masehi 1 sampai 2021.
Nah, DNA itu sebenarnya adalah arsip masa lalu. Sekaligus juga kita bisa menggunakannya untuk memahami integrasi nasional di masa kini pasca reformasi. Kalau adik-adik maupun teman-teman sekalian yang suka traveling, pergi ke timur, pergilah ke Soe. Di Soe itu kita bisa melihat dua budaya yang menunjukkan pembauran antara Melanesia jadi Papuan dengan Austronesia. Dilihat dari apanya? Dilihat dari perawakan, dilihat dari fisik, tapi juga kita bisa melihat dari arsitektur rumah. Rumah bergaya Austronesia, ini yaitu kita ini Indonesia, Malaysia, Madagaskar, dan semuanya itu berbahasa namanya Austronesia yang datangnya dari utara. Nah, migrasi manusia modern atau Homo yang disebut manusia modern adalah Homo sapiens. Itu sudah menjadi konsensus bahwa memang nenek moyang kita atau leluhur kita itu asalnya dari Afrika. Dan out of Afrika ini merupakan lompatan besar untuk kemanusiaan. Urusannya apa? Migrasi, adaptasi, introgresi. Nah, susah ya langsung menyerap berbagai macam istilah-istilah. Tapi migrasi tentu kita tahu bagaimana pergerakan dari satu daerah ke daerah lain. Lalu adaptasi tentunya adalah bagaimana kita dapat melakukan perubahan yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Dan introgresi adalah, nah, kita tahu bahwa kita adalah Homo sapiens. Pada waktu leluhur kita masih tinggal di Afrika, maka di Eropa dan Asia daratan itu ada Homo neanderthals dan Homo denisovans. Mereka bukan Homo sapiens. Tetapi ternyata ada pembauran antara Homo sapiens dengan Homo neanderthal dan juga Homo denisovans di daerah Asia Timur. Itulah yang kemudian akan membuat atau membentuk apa yang namanya manusia Indonesia dan manusia global. Jadi apa yang kita bukti-buktinya? Fosil manusia ditemukan di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Pada saat itu Asia dan Eropa didiami oleh Neanderthal dan Denisovans. Percampuran terjadi waktu moyang manusia mulai bermigrasi ke Asia dan Eropa. Nah, intermarital antar spesies ini membentuk sejarah manusia dengan ditemukannya gen-gen kedua hominid tersebut di genom atau DNA manusia modern. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana menjelaskan asal-usul manusia Indonesia dalam tinjauan genetika. Dalam kajian tentang pola migrasi, adakah teman yang menjelaskan siapa orang Indonesia asli? Lalu bagaimana mengambil manfaat hasil kajian tentang asal-usul manusia Indonesia itu untuk pengelolaan keragaman? Nah, Indonesia sendiri kita bersyukur tinggal di suatu negara kepulauan yang merupakan teater dinamika, migrasi, dan perkembangan manusia. Indonesia negara dengan keragaman hayati. Kalau ditambah dengan orangnya dan marin, itu nomor 1 di dunia. Tapi kalau hanya fauna dan flora, itu Brasil masih nomor 1. Tetapi kalau kita ditambah semuanya, maka kita nomor 1. Budaya dan bahasanya beragam, dipengaruhi oleh beberapa gelombang migrasi. Ada temuan jejak manusia modern sekitar 67.000 tahun yang lalu. Di Nusantara kita berdampingan dengan manusia purba, Homo floresiensis. Kita belum menemukan Homo neanderthalis dan Homo denisovans di Kepulauan Nusantara. Tapi
populasi Indonesia Timur itu memiliki jejak integrasi atau jejak pembauran antara dengan manusia purba Denisovan, populasi Indonesia Barat dengan manusia purba Neandertal. Nah, jadi kita melakukan rekonstruksi sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah tadi data-datanya demikian. Keragaman bahasa, kita punya 719 bahasa, kita punya sekitar 500 populasi etnik dan kaitan hubungan manusia, kita dapat melihat struktur populasi. Jadi yang kita melihat rekonstruksinya adalah bagaimana distribusi dan hubungan dengan bahasa. Bagaimana distribusi hubungan dengan artefak, arkeologi misalnya. Dan yang terus kemudian semuanya dapat dipelajari dengan DNA. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan penjelajahan ke seluruh Indonesia, umumnya ke daerah-daerah adat dari Sabang sampai Merauke, dari pulau dari Aceh sampai ke Papua. Dan apa yang kita pelajari adalah kita mempelajari beberapa hal, bahasa, adat budaya, dan DNA-nya. Tapi coba sekarang ya, sebelum kita bicara mengenai manusia Indonesia, kita ingin memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan saya itu siapa, lahirnya di mana, sekolahnya di mana, gitu ya. Tapi saya ingin sekali lagi memperkenalkan diri siapa saya ini sesungguhnya, dan saya itu tadinya mengaku diri saya adalah orang Jawa. Gini, dengan menggunakan apa? Tes keturunan atau yang namanya ancestry untuk memberi jawaban siapa aku ini sebenarnya. Saya lahir di Pare, tadi itu Jawa Timur. Bapak saya asal Mojokerto, ibu saya asalnya Situbondo atau daerah dengan Madiun. Karena ibunya dia nenek perempuan, nenek saya adalah Situbondo, kakek saya dari pihak ibu adalah dari Madiun. Nah, Pare waktu saya Pare itu adalah suatu kota Belanda yang didirikan karena dia itu untuk mendukung perkebunan yang ada di sekitar situ. Tapi dia itu khas adanya dia memiliki candi Hindu di situ dan kemudian dia memiliki patung Buddha di pusat kota. Pare juga penting karena disitulah dipelajari bagaimana agama Jawa atau Islam Jawa zaman dahulu. Judul bukunya adalah The Religion of Java. Sebenarnya bicara mengenai priayi dan abangan. Sekarang sih dia terkenal karena adanya kampung Inggris Tulungrejo. Nah, waktu saya diperiksa dengan melihat tes DNA yang diambil dari air ludah saya, maka tes DNA itu dapat memperlihatkan bahwa nenek moyang saya itu asalnya jelas berasal dari Afrika yang memiliki motif namanya L. Di sini ya, di Afrika. Di Afrika L itu bercabang menjadi 3, L1, 2, dan 3, dan hanya L3 yang bisa pergi atau mengembara ke Eropa. Dia kemudian mengubah dirinya menjadi motif lain, kita sebut namanya N. Kemudian 2000 tahun kemudian motifnya berubah menjadi R. Ini semua istilah-istilah yang disebut haplotipe dari DNA mitokondria, suatu DNA di luar inti. Nah, dari situ si R itulah yang kemudian dia mengembara ke Asia dan mengembara melalui pantai selatan Asia ini masuk ke Kepulauan Nusantara dan kemudian tinggal di Australia yang pada saat itu masih menjadi suatu paparan sahul.
setelah kemudian setelah 57.000 tahun, maka motif yang saya miliki kemudian menjadi namanya motif B7. Pertanyaan tentunya, B7 itu di mana sih? Bagaimana sih caranya kita tahu? Dan bagaimana caranya kita, karena saya ingin sekali ketemu dengan kelompok yang sama dengan saya, yang berarti bahwa kita mempunyai leluhur DNA mitochondria yang sama. DNA yang diturunkan melalui ibu. Ini caranya. Tadinya kan dari M, ya dari L3 nih. Dari L3 kemudian menjadi N, kemudian menjadi R 57.000 tahun yang lalu. Dan dia selama migrasi berubah, ini menjadi B terus B5, B6, B9, dan saya menjadi B7 di sini. Nah, disitulah saya bisa mengetahui bagaimana perjalanan moyang saya. B7 ada di mana? B7 itu paling banyak ada di Meghalaya, India Utara di sini. Sebenarnya bukan India yang selatan itu yang kulit. Ini adalah lebih ke arah Eurasia ya. Indianya di daerah Himalaya itu kan kulitnya kalau tidak putih ya kulitnya adalah sawo matang seperti kita. Dan inilah pegunungan Himalaya dengan sawahnya dan orang-orangnya yang kurang lebih hampir sama dengan sebenarnya orang di Kepulauan Nusantara. Nah, dari DNA ini dapat dilihat komposisi keturunan yang diturunkan dari ayah dan ibu. Jadi Herawati, kamu 100% ya tentunya, 99,8% itu DNA kamu mirip dengan DNA yang ada di Asia Timur dan juga di Native American. Ini adalah American Indian ya, gitu. Jadi sama dengan yang ada di sini. Dia lewat Selat Bering gitu ke Amerika. Nah, dari 2,9% ini, maka saya memiliki DNA yang berasal dari Chinese sekitar 2,7%. Yang menyatakan bahwa leluhur saya pada suatu zaman itu memiliki DNA yang berasal dari populasi Tionghoa. Apakah itu? Kalau melihat dari data yang ada, itu sih kelihatannya pada waktu zaman para perempuan-perempuan dari Tionghoa ini dibawa ke Jawa dan bercampur dengan atau berkawin-mengawin dengan orang Indonesia yang ada di Jawa, Pulau Jawa. Nah, hasil yang sama sebenarnya adalah kita bisa lihat dari gambaran beberapa ini ya, banyak sekali. Ini adalah sebagian adalah orang-orang yang dikenal oleh publik dan sebagian lagi berasal dari mereka-mereka profesional maupun masyarakat yang nggak ada hubungannya dengan publik. Kita lihat sendiri di sini ada Ariel, ada Budiman Sujatmiko, Riri Riza, Yutami, Nazwa, Grace Natali, dan sebagainya. Nah, semua ini sebenarnya kita bisa lihat. Dan salah satu di antaranya adalah bahwa Grace Natali itu East Asia-nya itu tidak sebanyak yang kita pikir. Kita tentunya berpikir bahwa dia harusnya kan 90% lah dari East Asia. Ternyata apa yang kita lihat tidak demikian. Demikian juga Nazwa, kita bisa melihat bahwa yang paling banyak adalah dari South Asia, kemudian dari Afrika Utara. Jadi South Asia itu adalah daerah India sini sebenarnya. Begitu. Jadi jelas di sini kita bisa melihat bahwa apa yang DNA kita itu dapat memberikan gambaran siapa leluhur kita dan kawin-mengawinnya itu dari mana saja.
Nah, untuk mempelajari genom manusia, kita harus betul-betul menghargai keberagaman dan menerima itu dulu, bahwa kita akan menemukan hal-hal yang menarik pada waktu kita melakukan studi lapangan. Ini yang kita sudah lakukan dari Sabang sampai Merauke. Ini cukup banyak juga di sini kita sudah lakukan, walaupun medannya sangat-sangat berat. Oke, jadi tentunya kita lihat struktur populasi. Nah, kita memiliki apa yang disebut Indonesian Genome Diversity Project atau proyek keragaman genom Indonesia yang harus didukung oleh kemampuan pengolahan mahadata, big data, karena apa yang kita temukan atau data-data genom itu sangat-sangat banyak. Nanti saya akan lihat kenapa kok banyak. Dan teknologi informasi itu bioinformatik itu berperan sangat besar. Kita sih mampu untuk melakukan atau mengumpulkan data-data tersebut, tetapi yang paling penting sebenarnya siapa yang mengolahnya. Nah, itulah makanya diperlukan. Nah, untuk mereka yang sudah lupa DNA itu apa sih? DNA itu adalah informasi genetik atau cetak biru manusia. Dan masing-masing itu sangat khas memberikan gambaran individu kita. Kita melihat dia ini ada huruf-huruf, itu adalah bahasa, jadi yang disusun oleh 4 bahasa, ATGC. Kalau kita alfabet kan banyak sekali. Nah, ATGC itu urutannya berbeda. Sebagian besar sama, tapi sebagian juga berbeda. Nah, perbedaan itulah yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi kalau kita melihat ada buku, itu ada bab itu sebenarnya dalam memperlihatkan kromosom. Kita punya 23 pasang kromosom, ya kita punya 23 bab, dan masing-masing itu menyandi untuk gen-gen tertentu. Dan semua itu harus dalam keadaan normal tentunya untuk tidak memberikan gambaran-gambaran yang abnormal. Nah, DNA kita itu panjangnya ya, atau jumlahnya itu 3 kali 10 pangkat 9 huruf cetak tersebut. Jadi dia itu ada 3 miliar bahasa. Kalau 3 miliar bahasa itu kita cetak di kertas A4 dan kemudian ditumpuk, maka inilah hasilnya. 129,36 meter, hampir setinggi Monas. Dan itu semua dikemas menjadi kecil sekali dalam ukuran angstrom yang harus dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, teman-teman semua, adik-adik, tadi kan bicara mengenai haplotipe, mengenai motif. Motif inilah yang berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Jadi kita lihat ini adalah huruf-huruf cetak tadi, kemudian perbedaannya kita bisa lihat di tempat-tempat tertentu. Itu yang membedakan. Kita bisa melihat bahwa di sini motif 1 sampai motif 8 itu semua berbeda. Nah, kalau haplotipe tadi, semua yang punya haplotipe 1 dijadikan 1, haplotipe 2 jadikan 2, maka itu kemudian kita sebut haplogrup 1. Jadi kelompok populasi genetik dengan haplotipe yang sama. Seperti apa yang saya miliki, misalnya tadi B7 yang ada di Kasi atau di Meghalaya. Nah, jadi ada beberapa marka populasi. Genetika atau DNA, bahasa, dan budaya. Kita lihat genetikanya dulu, karena kita kan akan berbicara mengenai sisi genetika. Jadi kita lihat kromosom A, itu diturunkan dari seorang bapak ke anak-anak laki-lakinya. Jadi semuanya punya kromosom A yang sama. Ini sangat diperlukan biasanya untuk menuntaskan kasus warisan. Apakah memang betul itu anak lakinya misalnya?
kalau kita tidak menemukan misalnya atau orang tua atau kakek itu sudah meninggal dan sudah lama dan tidak mungkin lagi diekshumasi atau dikeluarkan dari makamnya untuk diperiksa DNA-nya. Kemudian DNA mitokondria ini diturunkan dari seorang ibu ke anak-anaknya, tapi anak-anaknya anak laki-laki tidak menurunkan ke keturunannya. Sedangkan yang kita lihat autosomal DNA adalah DNA yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Nah, tentu saja tadi saya katakan bahwa dari barat sampai ke timur itu kita menelusuri asal-usul dan struktur populasi Indonesia. Dari kromosom A, mitokondrial DNA yang dari garis maternal, dan DNA autosom dari garis paternal. Nah, dengan menggunakan DNA mitokondria dan kromosom, kita itu bisa membuktikan tadi bahwa leluhur Homo sapiens berasal dari Afrika tadi, out of Africa. Coba kita lihat di sini. Ini adalah tadi haplogrup. Haplogrup M, haplogrup B, F, dan seterusnya. Yang Q dengan P itu adanya hanya di paparan Sahul atau di Papua dan Australia. Dan ini adalah marka untuk Papua. Nah, jadi DNA mitokondria itu diturunkan secara maternal, tidak terjadi rekombinasi, berbeda dengan DNA inti, kecepatan mutasinya tinggi, variasinya menciptakan haplotipe. Kalau yang kromosom A sama juga, tetapi hanya tadi diturunkan dari laki-laki ke anak laki-laki lainnya. Nah, kalau kita tahu ya, kalau kita tadi udah tahu bahwa Homo sapiens asalnya dari Afrika, dari mana? Nah, suatu penelitian yang kemudian dipublikasikan tahun 2019 telah dapat menemukan bahwa human origins atau asal-usul manusia itu dari Afrika Selatan dan merupakan migrasi yang pertama. Botswana. Nah, setelah ini maka penelitian makin gencar untuk betul-betul melakukan konfirmasi terhadap asal-usul manusia pertama Homo sapiens sebagai leluhur kita. Jadi, orang Samoa asal Afrika. Bahasa kita. Populasi Kepulauan Nusantara itu sebagian besar berbahasa Austronesia. Ke arah timur, mulai dari Timor dan Alor menggunakan bahasa non-Austronesia. Nah, data non-genetik ini jadi data bahasa, data etnografi, data arkeo, data sejarah, itu merupakan bukti pendukung. Dan sangat-sangat penting dalam kita melakukan analisis DNA. Jadi setiap kami pergi ke lapangan, maka kita akan melakukan perekaman dari bahasa-bahasa yang digunakan setempat. 200 kata bahasa. Coba kita lihat aja nih. Derek Bickerton bilangnya apa? Hanya bahasa yang bisa menerobos penjara pengalaman langsung yang mengurung semua makhluk lain. Melepaskan kita ke dalam kebebasan ruang dan waktu yang tidak terhingga. Nah, diaspora Austronesia, bahasa yang kita gunakan, itu bahasa yang digunakan dari Madagaskar sampai ke Rapa Nui di sini Pulau Paskah. Itu digunakan oleh kurang lebih dari 400 juta manusia di dunia. Dia bahasanya Malayo-Polynesian, jadi dari Melayu dan Polinesia. Terdiri dari 1.257 bahasa. Itu bahasa yang kita gunakan. Jadi makanya bahasa kita sama dengan bahasa yang digunakan oleh teman-teman saudara kita dari Filipina, digunakan oleh saudara kita dari Malaysia, Polynesian, Melanesian, dan tadi Madagaskar.
Coba kita lihat aja contoh deh, contoh ragam kata angka. Angkanya itu 1 ya, 1 sampai 10. Ini ya, 1 bahasa Aceh sa, misalnya. Toba sada, Mentawai sara, Jawa siji, Sunda hiji, Bali besik, Dayak ngaju ije, Sasak sesek, Toraja misa, kemudian nu aulu nih di Seram, dia bahasanya udah beda, osa, sama dengan orang Kei. Orang Biak, Numfor bilangnya oser. Jadi kita lihat ini adalah bahasa di Indonesia Barat, ini adalah bahasa daerah Walase, dan ini adalah Indonesia Timur, Maluku. Kita sudah melihat adanya perbedaan-perbedaan pada kata-kata yang digunakan. Jadi kita melakukannya sampai 200 kata untuk membuat pohon kekerabatan bahasa dari sudut bahasa. Bagaimana dengan budaya? Dari barat ke timur. Ini saya hanya memperlihatkan kita punya budaya megalit. Yang bagian atas ini dari Nusantara, dari Lembah Bada di Sulawesi Tengah. Ini adalah di New Zealand. Ini adalah di Rapa Nui, Pulau Paskah yang letaknya dekat sekali dengan Amerika Selatan, Peru. Lalu kemudian kita lihat di bagian bawah adalah Ethiopia, Timor, di Soe tadi yang saya katakan, Papua di Lembah Balim, dan New Caledonia. Dari sebelah kanan ini, dari atas ke bawah, ini adalah suku Paiwan di Formosa atau Taiwan. Kemudian ini adalah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, orang Da'a, dan yang paling bawah adalah di Papua Barat orang Korowai. Jadi kita bisa melihat juga dan mempelajari bagaimana budaya arsitektur tersebut mempengaruhi atau dibawa oleh para leluhur moyang-moyang mereka. Kalau kita lihat populasi global kayak apa sih? Kita sebenarnya bisa lihat loh bahwa ini ada pengelompokan. Di sini juga ada pengelompokan. Makin jauh dia itu dan kemudian berhenti, tidak ada lagi, maka terjadi peningkatan, dia lebih homogen. Genetiknya jauh lebih homogen. Terus kita lihat ini adalah Nusantara ya. Di sini yang dari Asia daratan kemudian menyeberang Selat Bering masuk ke Amerika Serikat sekarang dan kemudian Amerika Selatan. Gambaran tersebut dapat kita pelajari yang memperlihatkan gambaran migrasi populasi. Itu tadi kan bicara mengenai apa ya, global, mengenai populasi global. Coba sekarang pahami dulu mengenai Indonesia. Indonesia dipengaruhi oleh 4 gelombang kolonisasi Kepulauan Nusantara. Yang pertama adalah out of Africa. Pada waktu itu kita melihat bahwa Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan menjadi satu dengan Asia daratan. Papua dengan aborigin, dengan Australia masih menjadi satu, menjadi paparan Sahul atau Sahulen. Nah, studi yang menggunakan 1972 individu, 32 komunitas dari 13 pulau memperlihatkan gambaran ini. Pertama, migrasi dari Afrika. Kedua, dari Asia daratan, itu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Ketiga, out of Taiwan namanya adalah sekitar 6.000 tahun yang lalu.
dari utara, dari mainland China ke Taiwan, Formosa, turun ke Filipina, dan kemudian masuk ke Kepulauan Nusantara. Selebihnya dia itu hanya mampir saja di hanya mampir saja di pantai dari Papua, meneruskan diri ke Polinesia. Sebagian yang dari Pulau Nusantara kemudian pergi ke Madagaskar. Ini yang ketiga. Ada lagi enggak? Yang keempat jangan dilupakan. Ini adalah migrasi yang disebabkan oleh perdagangan. Jadi perdagangan dari Tiongkok, perdagangan dari India, dan perdagangan dari Arab. Sekaligus juga membawa agama masuk ke sini. Jangan dilupakan, perdagangan rempah juga ikut. Jadi berarti orang-orang dari Eropa juga ikut memeriahkan percampuran yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Jadi akhirnya apa yang kita dapatkan? Jadi dari penelitian kita tersebut, kita memperoleh gambaran bahwa Indonesia bagian barat itu memang berkelompok, kemudian Indonesia bagian timur juga berkelompok. Nah, yang anehnya adalah bahwa Nias dan Mentawai itu memiliki kelompokan sendiri yang sama dengan Taiwan. Sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dan sedang kita pelajari lebih teliti. Sekarang coba kita lihat dari barat sampai ke timur, berjajar pulau-pulau sampai menyambung menjadi satu. Dan itulah Indonesia. Itulah gambaran dari Indonesia. Kita lihat ini data lebih dari 3.000 data DNA, 1.750 kromosom A, jadi laki-lakinya 1.750 dari 19 pulau. Kita bisa melihat ya bahwa ada, lihat warna saja, ada gambaran-gambaran yang banyak di Indonesia Barat, kemudian menurun atau mengecil kemudian di Indonesia bagian timur. Contohnya adalah lihat Q. Q adalah yang hijau ini. Ini adalah Papuan marker. Yang makin lama makin tinggi, makin meningkat pada waktu kita mempelajari DNA-nya dari tengah ke timur. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia bagian barat, kita bisa melihat hampir banyak ya. M misalnya, ini datangnya dari pantai selatan itu maksudnya selatan Asia Selatan. Kemudian ada Y, ini dari Asia Daratan. Dan kita melihat adanya B, ini juga dari Asia Daratan seperti yang kita lihat, seperti yang tadi saya miliki B7, itu ada. Jadi itulah gambarannya yang sangat-sangat beragam. Nah, tentunya pertanyaan, apakah ada jejak pembauran genetik dalam DNA kita? Alfred Russel Wallace dalam catatannya di The Malay Archipelago itu menulis mengenai keanekaragaman etnik. Ini tahun 1872 ya. Ada 2 ras. Perlu dicantumkan bahwa kita para genetisis tidak pernah lagi menggunakan kata ras. Karena ras itu adalah istilah yang digunakan oleh para penjajah. Jadi ini antropologi kolonial yang menggunakan kata-kata ras. Buat kita semuanya sama, Homo sapiens dan etnik populasi gitu. Nah, 2 strongly contrasted race inhabit the archipelago, Kepulauan Nusantara. Yang the Malay di sebelah barat
The Papuan sebelah timur, yaitu New Guinea dan island-island lainnya. Di antaranya ditemukan populasi yang merupakan intermediate, jadi gabungan di antara karakteristik keduanya. Nah, zaman itu dia berpikir, ini kayaknya sangat-sangat menarik, dan jangan-jangan mereka itu terbentuk dari mixture Malay dan mixture Papuan. Betul nggak sih? Ini kita. Jadi dengan melakukan perunutan genomik dari Indonesia Barat ke Timur, kita bisa melihat adanya gradasi pembauran genetik. Ini adalah suatu konsorsium namanya Hugo Pan-Asian SNP Consortium, dipublikasikan dalam majalah Science tahun 2009. Ini hasil kita ya, hasil Indonesia dan teman-teman Asia lainnya. Kita bisa melihat bahwa, di sini, ini adalah gambaran dari Nusa Tenggara Timur. Canberra itu adalah Sumba Timur, Manggarai itu Flores Barat, keduanya Manggarai, Lama Holot adalah Flores Timur, kemudian Lembata, dan Alor. Kita melihat adanya 3, paling tidak ada 3 DNA leluhur. Yang hijau tua ini adalah Papuan atau Melanesia, hijau muda adalah tadi Austronesia, dan yang merah ini adalah Austroasiatik. BB tadi, B7 yang saya itu adalah mereka-mereka yang berbahasa Austroasiatik. Jadi dari apa? Migrasi yang kedua. Nah, gambaran ini sudah memperlihatkan adanya pembauran latar belakang genetik. Yang bagian bawah adalah ini sendiri Malay, Batak Karo, Toba, dan Dayak Benuak. Kita melihat bahwa walau Austronesia banyak, tetapi Austroasiatik juga banyak. Bahkan kalau yang Karo itu punya Dravidan dan juga ada sedikit Indo-Eropa. Sedangkan Jawa dan Sunda kita melihat bahwa jauh lebih banyak Austroasiatik daripada Austronesia. Jadi dari sini pun kita dan ini adalah gambaran individu ya. Yang ada di sini adalah individu satu kemudian dikumpulkan bersama. Sama dengan tadi ragam cerita dari tes DNA yang membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Karena nih orang-orang ini semua setelah kita lihat DNA-nya memperlihatkan gambaran yang beragam tadi dari segala macam leluhur. Nah, itu tentunya sangat menarik untuk bisa diberikan sebagai gambaran bahwa kita itu beragam dan kita itu berbaur dan satu pun tidak ada yang punya 100% satu leluhur. Kalau mau namanya asli ya 100%. Nah, buat apa sih kita mempelajari itu semua? Dari sudut kedokteran, ini bisa digunakan untuk melihat penyakit-penyakit atau untuk melihat faktor risiko. Bahkan dari data-data tersebut pun sekarang kita dapat menentukan apakah seseorang ataukah satu etnik itu sangat rentan terhadap obat-obatan tertentu. Misalnya, atau dia sangat alergi terhadap obat-obatan tertentu sehingga harus diperiksa terlebih dahulu bagaimana responsnya terhadap obat-obatan. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa kitong semua itu basodara, gitu. Semua itu memiliki leluhur yang beragam, tapi ada persamaan dan ada perbedaan.
Nah, ini adalah gambaran distribusi geografis komponen genetik leluhur Asia dan Papua di Kepulauan Nusantara. Kalau gini kan lebih gampang nih ngelihatnya ya. Jadi kita lihat mulai dari Sumatera, kemudian ini Mentawai, Melayu, Palembang, ini Jawa, ini Sunda, dan sebagainya. Terus kita melihat bahwa mulai dari Sumba itu kita sudah menerima ataupun mengidentifikasi adanya gambaran leluhur kita, genetika leluhur Papua yang warnanya coklat ini. Dan makin lama makin besar sampai ke Papua Nugini. Nah, jangan kira bahwa di Melanesia jadi macam-macam. Ini adalah suatu kepulauan besar sekali di daerah sini, itu merupakan Papuan. Tidak, karena ada gambaran, kan seperti tadi dikemukakan bahwa orang Austronesia yang berbahasa Austronesia pergi ke Polinesia. Nah, disitulah juga terjadi percampuran di daerah Polinesia, Melanesia. Jadi percampuran itu ada dimanapun juga. Nah, jadi kalau kita tadi dari awal yang pertama ya, yang ketiga deh kayaknya tuh slide yang ketiga mengenai murni tidak murni, tidak ada gen yang murni. Manusia Indonesia itu adalah manusia yang memiliki campuran beragam latar belakang genetika. Dan semuanya pada dasarnya berasal dari Afrika. Dan bukti-bukti genetika, kebudayaan, hingga bahasa, memang kita tidak bisa keluar dari situ atau tidak bisa menyangkal. Karena itu sudah menunjukkan evolusi pembauran manusia Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Dan pembauran itu sebenarnya kian intensif walaupun kita tidak melihat dengan jelas ya sekarang sejak pembentukan Indonesia sebagai suatu negara berdaulat tahun 45. Jadi apa yang kita bisa buat dari ringkasannya ini? Bahwa Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara adalah daerah dengan kontras genetik. Terbentuk oleh pergerakan prehistorik dan historik yang berbeda, yang menghasilkan keragaman budaya dan bahasa. Satu, jadi ya, karakteristik masyarakat di Kepulauan Nusantara itu beragam. Pada prinsipnya, konsep bahwa leluhur berasal dari luar atau pendatang itu diterima. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan proses saling memahami budaya untuk membangun kemajemukan? Karena ini sangat-sangat penting. Kemudian juga instead of ya, jadi kita harus mengangkat budaya lokal, bukan budaya yang kemudian menjadi satu uniform. Justru kita harus mengangkat budaya lokal, menghormati nilai-nilai leluhur, nilai luhur kebudayaan di masyarakat. Dan proses untuk memiliki persepsi budaya lain itu sangat penting untuk membangun kompleksitas. Nah, coba kita bacain deh mengenai DNA nih. Kisah tentang kita manusia modern atau Homo sapiens. Ini adalah kisah dalam DNA itu merupakan salah satu kisah terbaik yang kita dengar. Kisah ini berisikan petualangan, betul jelas petualangan dan kemenangan. Karena apa tadi? Adaptasi. Kisah ini merentang dari hutan rimba, melewati gurun pasir, menuju dataran selatan selama ribuan generasi. Penelitian genetik yang membuktikan adanya gambaran keanekaragaman genetik leluhur seharusnya dapat mengakhiri kekeliruan dan perdebatan dalam memahami tentang ras. Karena secara genetik kita itu sama, Homo sapiens. Kita mengetahui juga
bahwa perilaku manusia dapat berubah drastis karena pengaruh lingkungan sosial. Apa yang ada dalam DNA kita merupakan hal yang menjanjikan dan bukan hal yang merugikan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, aneka gen, satu Indonesia. Nah, balik lagi, dibuka oleh Romomangun, ditutup oleh Romomangun. Mengapa ada orang-orang tertentu yang harus menderita dalam dunia dan semesta yang indah ini? Mengapa orang tidak bisa hidup bersama dalam damai dan kerukunan, dalam penikmatan segala yang indah dan benar dan baik dalam alam serta kehidupannya? Itu pertanyaan. Pada akhirnya, pemahaman tentang identitas keindonesiaan ini bisa menjadikan pijakan untuk menentukan masa depan. Nah, saya kira saya ingin mengakhiri kuliah ini untuk, saya tidak tahu apakah ada tanya jawab melalui chat atau tidak, tetapi bisa memberikan kesempatan kepada teman dan adik-adik untuk mencerna dan kemudian mungkin menanyakan hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Prof. Vera. Menarik sekali tentunya nih, udah kelihatan wajah kawan-kawan mahasiswa itu ingin bertanya nih Prof. Tadi saya sudah membuka kesempatan pada mereka untuk menuliskan di chat box atau raise hand. Silahkan untuk menanyakan langsung. Ada waktu tersisa 30 menit Prof. Vera. Dapatkah kita manfaatkan untuk itu Prof? Iya, boleh, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Vera. Silahkan kawan-kawan mahasiswa. Siapa yang akan bertanya? Itu sudah ada banyak Ibu di minta tolong Mas Gunarsa, saya dibantu karena mata saya agak kurang bagus nih. Terima kasih. Ada 6 orang yang raise hand, Ibu ya. Mungkin 3 dulu ya. Muhammad Alif, Latif, Timothy Gideon, dan Alivia Indah. Silakan Muhammad Alif. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Alif ingin bertanya kepada Bu Hera. Katanya tadi manusia modern dan manusia purba dulu hidup berdampingan. Lalu meskipun mereka beda spesies, apakah mungkin ada perkawinan campuran antara mereka sehingga ada orang pada zaman sekarang yang mempunyai DNA manusia purba? Terima kasih, Bu. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget karena itu adalah suatu topik yang sekarang ini menjadi perhatian dari semua peneliti global. Nah, kita beruntung bahwa kita itu memang merupakan, sekali lagi ya, di Kepulauan Nusantara ini kita beruntung karena kita itu merupakan suatu daerah yang jadi lintas spesies lah. Jadi migrasi dan kemudian perjalanan dari satu daerah ke tempat lain itu terjadi. Nah, sebelumnya pada waktu awal-awal kami mempelajari itu, tidak ada satupun sebenarnya yang berpikir bahwa Homo sapiens itu akan kawin-mengawin dengan spesies lainnya. Karena biasanya kalau berbeda spesies bisa kawin tapi tidak bisa memiliki keturunan. Nah, apa yang terjadi dengan teknologi terkini ini, jadi menggunakan apa yang disebut whole genome sequencing, kita itu dapat merunut DNA manusia dan juga kita dapat melakukan perunutan DNA Homo Neanderthal dan Homo Denisovan, sehingga kita bisa melihat bagian-bagian yang memang merupakan bauran dari DNA spesies lain.
seperti saya itu dengan melakukan tes tadi, tes untuk melihat ancestry, tes leluhur tadi, saya memiliki DNA Neanderthal. Karena kan saya asalnya dari Indonesia bagian barat, yang lebih banyak itu DNA Neanderthal. Makin ke timur kita, DNA-nya adalah DNA Denisovan. Nah, kemudian oke, kalau begitu jadi berarti jelas ya bahwa bagaimana mungkin kan DNA Neanderthal masuk kalau bukan memang terjadi kawin mengawin. Jelas. Kedua, lalu jadi buat apa itu? Apakah DNA Neanderthal ataupun Denisovan itu merupakan hal yang menyebabkan kerugian buat kita? Tidak, belum tentu. Nah, karena apa? DNA yang masuk ke kita itu adalah DNA yang berhubungan dengan adaptasi. Jadi di situ ada DNA yang berhubungan dengan respons imun kita. Kemudian DNA yang berhubungan dengan hidup di daerah dingin, misalnya. Itu tadi. Dan itu semua bisa dibuktikan. Jadi saya kira itu jawaban dari saya, bahwa yes, kita bisa menemukan DNA hominin tadi, apakah Neanderthal atau Denisovan, dan kemudian juga yes, berarti itu kawin mengawin. Baik, terima kasih Bu itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Timothy Gideon, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih karena telah memperbolehkan saya bertanya. Nama saya Timothy Gideon, saya biasa dipanggil Timothy. Saya ingin bertanya, untuk mengetahui asal-usul DNA kita, apakah sudah bisa dilakukan secara secara tidak resmi atau secara dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita, seperti dengan mengetahui DNA kita, asal-usul DNA kita dari duda. Sama saya juga ingin bertanya juga apa yang menarik, mengapa orang-orang di Madagaskar memiliki kedekatan DNA dengan orang-orang di Indonesia sendiri? Itu kenapa pulau yang sangat berjauhan itu bisa memiliki kedekatan DNA yang sebegitu dekatnya gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Horas, Timothy. Jadi tadi pertanyaannya adalah, saya jawab yang Madagaskar dulu ya. Atau yang pertama, oke deh. Tes ancestry ini sebenarnya bisa dilakukan karena sudah ada perusahaan-perusahaan yang melakukannya. Kami sendiri kalau di lembaga Eijkman baru, karena kita sibuk dengan penelitian, jadi yang untuk komersial itu agak diabaikan gitu. Tapi kami baru saja memulai pengembangan dari tes tersebut untuk dapat digunakan bagi awam. Nah, seperti juga yang tadi yang saya punya tadi adalah saya menggunakan suatu perusahaan komersial. Demikian juga yang untuk Najwa dan lain-lain itu juga mereka menggunakan komersial. Jadi itu bisa aja. Dan sekarang semua orang hanya untuk karena curiosity mereka ya. Jadi mereka ingin tahu aja dia itu apa sih? Karena kalau coba lihat di YouTube ya mengenai DNA, itu banyak hal-hal yang membuat surprise gitu. Yang tadinya terutama orang-orang Eropa ya, yang misalnya orang Jerman tidak, misalnya orang Italia tidak suka dengan Jerman, misalnya orang Jerman merasa dia Arya, taunya itu bukan semuanya gitu. Jadi itu memang banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari DNA kita sendiri. Mengenai Madagaskar, itu juga sama menariknya. Gini, 95% bahasa yang digunakan oleh orang Madagaskar adalah bahasa yang sama dengan orang Dayak Maanyan di Kalimantan Timur. Bagaimana? Dulu kita berpikir bahwa ini orang Bugis yang membawa budaya dan bahasa itu ke Madagaskar, memperkenalkan di sana gitu.
Tetapi ternyata hasilnya tidak begitu sempurna, cocok lah. Yang lebih cocok adalah orang Bajo dan orang Banjar. Nah, Banjarnya kok pakai bahasa Maanyan? Ya, dia pakai bahasa itu karena mereka adalah mendapatkan bahasa itu dari orang Dayak Maanyan yang turun melalui sungai ke Banjarmasin. Itu kenapa ya bahasanya kok. Nah, orang-orang Madagaskar pun kalau mereka pergi ke daerah yang Dayak Maanyan, mereka langsung bisa berbicara dengan mereka, dengan orang-orang Maanyan. Demikian juga orang Maanyan mengerti bahasa yang dipakai orang Madagaskar. Tapi itu semua masih muda ya. Masih muda, itu masih sekitar tahun 700 atau sekitar 1000. Sebelumnya itu tempatnya tidak ditinggali dan itu sebenarnya tidak bukan merupakan bahasa satu-satunya di Madagaskar. Hanya mayoritas menggunakan bahasa Malagasy itu yang memang sama dengan Maanyan. Tapi di daerah utara yang banyak dengan suku-suku yang sama dengan Afrika Selatan, ya mereka pakai bahasanya sendiri gitu. Itu mengenai Madagaskar ya. Jadi itu sudah kita pelajari sih bagaimana atau siapa sebenarnya nenek moyang orang Madagaskar. Orang dari Kepulauan Nusantara. Sudah menjawab ya? Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Baik. Selanjutnya yang raise hand, Alivia Indah. Silakan. Nah, Mas Gun, kita batasi ya Mas Gun, maksimal 2 penanya lagi Ibu. ya supaya Bu Hera juga Baik, nggak terlalu lelah. Lagi pula kita juga masih harus menjelaskan SAP. Terima kasih Mas Gunarsa. Sama-sama Ibu. Ya, silakan Alivia. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu dosen. Ingin menanyakan aja, tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan dari Prof. Herawati. Kalau misalnya Indonesia itu kan terdiri dari beragamnya genetika, ras dan budaya. Berarti saat ini tuh istilah dari non pribumi dan pribumi itu sudah tidak relevansi ya. Soalnya kan istilah dari pribumi dan non pribumi itu kan ada di zamannya Belanda di zaman masa Indiestadregeling. Gitu. Sekian. Terima kasih. Betul sekali. Betul sekali bahwa istilah tersebut itu kan sebenarnya adalah istilah yang politik ya, memiliki latar belakang politis. Nah, kalau bicara mengenai genetik, ya kita misalnya bicara mengenai definisi berdasarkan bukti. Bisa enggak gitu? Saya menerangkan bahwa yang pribumi itu adalah asli Indonesia. Sekarang pertanyaannya dikembalikan. Yang namanya Indonesia bisa enggak sih kasih cirinya? 1, 2, 3, 4 gitu kan misalnya. Oh iya bahwa DNA-nya harusnya seperti ini. Kedua, 90% dia harus apa gitu atau 100%. Enggak ada satupun yang kami sudah pelajari dari Sabang sampai Merauke yang bisa bilang dia itu ini apa 100% murni gitu dan menyebut bahwa dialah yang paling pantas disebut Indonesia gitu. Nah, ini kan konteksnya beda gitu. Kita bisa menggunakan data genetik itu yang menyatakan bahwa kita itu dari leluhur kita memang didesain untuk memiliki banyak sekali leluhur maupun latar belakang genetik. Jadi kalau latar belakang genetik mau dipakai, ras mau dipakai, nggak bisa. Kan ras itu punya spesifisitas kan? Gitu, itu tadi. Berarti puas nggak? Prof. Hera, berarti sebenarnya istilah dari non-pribumi dan pribumi itu adalah istilah politik. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu sebenarnya orang aslinya tuh nggak bisa dijabarkan lagi ya, Prof. Misalnya ada ciri tertentunya itu ya.
seperti itu? Nggak ada. Karena kita itu dari sudut bahasa kan sangat beragam, dari sudut budaya beragam. Terus kalau pertanyaan kan, oke, budayanya beragam, bahasanya beragam, genetiknya gimana gitu kan? Genetik itu sebenarnya paling akhir karena itu kan yang paling sulit ya dalam menjabarkannya. Tapi ternyata juga sama, beragam gitu. Jadi ya kita belum bisa lah bilang bahwa yang namanya orang asli Indonesia itu. Asli Indonesia itu yang mana? Yang Melayu. Gitu. Atau apa? Melayu itu urusannya adalah bahasa itu. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas sama-sama. Mas Gunarsa, mohon maaf, ini yang di chat box kita beri kesempatan juga mungkin 2 untuk yang raise hand sudah dulu mungkin ya supaya imbang. Terima kasih. Yang di chat box, oke. Sudah ada beberapa. John Anderson bisa bisa nih. Ahmad Malajaya, John sama itu jadiin satu aja. Baik, Prof. Ya. Oke. Apakah bisa kita mendefinisikan keunggulan bangsa Indonesia dalam berkompetisi pakai genom atau DNA? Sampai saat ini belum ya. Nggak ada ya yang menyatakan bahwa kita bisa melihat keunggulan dari situ. Kita bisa melihat yang pertanyaan John. Justru bagaimana kerentanan kita maupun ketahanan kita terhadap beradaptasi dengan lingkungan, itu bisa. Apakah kemudian dari situ kita bisa bilang bahwa ada bangsa-bangsa yang tidak beradaptasi? Tidak bisa beradaptasi mestinya nantinya punah. Mereka-mereka yang beradaptasi itu adalah yang superior sudah. Begitu. Terutama demikian juga dalam hubungannya dengan penyakit. Karena di daerah endemi itu pada waktu belum ada apa-apa, maka terjadi seleksi sebenarnya. Hanya mereka-mereka yang bisa bertahanlah yang akan hidup. Nah, sekarang pertanyaan lalu kenapa mereka bisa bertahan? Ternyata DNA mereka mengalami mutasi untuk supaya Plasmodium itu parasit malaria misalnya tidak bisa berkembang biak dalam darahnya. Itu salah satu keuntungan yang diperoleh para individu-individu yang tinggal di daerah endemis malaria. Jadi mereka beradaptasi. Kalau orang yang tidak memiliki mutasi itu masuk ke daerah tersebut langsung kena, langsung sakit gitu. Jadi melihatnya gini, bukan melihat keunggulan dalam arti intelligence ya ini kan maksudnya intelligence. Nah, kalau misalnya kita lihat buku-buku antropologi mengenai manusia Indonesia zaman kolonial, ya itu tadi yang saya bilang, orang Indonesia tuh malas, jangan ngapa-ngapain, terus apa tadi, menggampangkan, nah itu semua klasik itu tadi. Lalu kemudian orang-orang di daerah timur, oh itu gampang marah dan sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian menjadikan itu jadi rasis begitu. Melihatnya dari situ. Ayesa, transgenerational trauma. Traumanya sendiri nggak diwariskan. Jadi bagaimana trauma terjadi itu apakah kemudian karena trauma tidak menyebabkan perubahan genetik. Tapi pengalaman itu yang akan menggores di ingatan kita, memori kita, dan itu tentunya sifatnya negatif ya. Oh, oke. Faris Rashid apa nih? Dia minta berkaitan dengan soal yang belum disampaikan, apakah bisa disampaikan di luar kesempatan? Ya, iya Prof. Ini kalau mengikuti kemauan teman-teman mahasiswa juga sejawat dosen nggak selesai-selesai nih Prof Hera, padahal waktu terus berjalan. Nampaknya perlu kita akhiri kawan-kawan mahasiswa ke sejawat dosen. Jadi
beruntung sekali hari ini Prof. Hera bisa meluangkan waktunya untuk bertemu di ruang Zoom dengan kita semua. Beribu terima kasih Prof. Hera atas kesediaan Sama-sama. itu. Dan jangan bosan ya Prof, mungkin tahun depan juga akan kami minta untuk hadir lagi. Sehat terus Prof. Hera. Karena lelah sekali, pastinya Prof. Hera lelah sekali, banyak sekali kegiatan yang harus diikuti. Tapi kalau sudah diberitahu, Prof, ini mahasiswa ingin ketemu Prof, wah langsung lupa semua lelahnya. Begitu. Terima kasih Prof. Hera sekali lagi mewakili teman-teman kawan-kawan mahasiswa dan sejawat dosen, juga pimpinan FHUI. Terima kasih atas kesediaan Prof untuk hadir di ruang Zoom kuliah MMI pagi ini. Sehat. Terima kasih. Boleh izin sebentar, Mbak Asti. Oh iya, Mbak Iva, bagaimana? Ya, selamat pagi, Prof. Hera. Ini menarik sekali ya, dan saya pikir juga pertanyaan dari mahasiswa ini sangat antusias dan sangat menarik ya. Kalau boleh tahu bisa diakses di mana ya, Prof? Kalau misalnya besok teman mahasiswa ini ingin berkorespondensi dengan Prof. Hera. Oh, pakai emailku aja. Oh, boleh di-share ya, Prof ya? Boleh, boleh. Oke. Ya, tuh kan Prof, nggak ada putusnya kan. Ini Mbak Iva juga selalu ini pokoknya pengen lebih tahu lagi lebih luas begitu. Dan beliau karena dekat dengan kawan-kawan mahasiswa, jadi corongnya kawan-kawan mahasiswa juga. Begitu. Terima kasih. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Iya, sudah diingatkan. Ya, baik Prof, mohon maaf kami masih akan lanjut dulu untuk menjelaskan sub perkuliahan ini. Namun sekiranya Prof. Hera sudah lelah karena sejak jam 10 tadi bergabung bersama kami di sini. Monggo Prof, kalau Prof berkenan untuk meninggalkan ruang Zoom untuk beristirahat sejenak bersambung dengan kegiatan Prof. Hera yang lain. Begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Lihat gue. Baik, kawan-kawan mahasiswa dan sejawat dosen, kali ini Bu Ismala Dewi sebagai penanggung jawab mata kuliah MMI akan menjelaskan satuan acara perkuliahan manusia dan masyarakat Indonesia, karena memang metode yang dipergunakan dalam mata kuliah ini sedikit berbeda dengan mata kuliah lainnya. Jadi mungkin Bu Ismala perlu lebih menjelaskan dengan lebih detail. Silakan Bu Ismala Dewi, waktu untuk Ibu. Ya, terima kasih Bu Asti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini sudah hadir ya. Tadi sudah menarik ya apa yang disampaikan oleh Prof. Hera. Kemudian juga hadir di sini Bapak Ibu pengampu mata kuliah MMI. Terima kasih Bu Asti, ada Bu Iva. Tadi Bu Asti udah memperkenalkan belum ya, Bu? Belum. Ya, siapa lagi di sini ya yang hadir banyak sekali, jadi saya mohon saya lihat tadi ada Mas Gunarsa ya, Pak Gunarsa. Masih muda, jadi saya bilangnya kalau Pak kayaknya masih ganteng, jadi Mas Gunarsa. Ya. Kemudian siapa lagi ya? Ada Bu Ismala. Bu Inge ya, Bu Inge suaranya. Halo. Ingat ya, Bu Inge. Ini Bu Inge akan mengampu di KKI. Kalau Bu Iva dengan saya di paralel ya, Bu Iva ya. Bu Iva, Bu Mira. Bu Mira ya, suara Bu Mira itu ada Bu Mira. Satu lagi Bu, ada juga. Siapa lagi Bu? Oh Pak Afdol ya, Pak Afdol. Pak Afdol. Aku juga ada. Saya Bu Heri. Caranya ada itu tangannya itu apa? Ibu Heri, Ibu Heri juga. Baik, siapa lagi ya yang belum disebutkan? Ada Bu Mira, ada Kak? Ibu Mira, ada Bu Mira, ada dua ini. Ada Bu Mira. Bu Mira Budi ada. Bu Mira Budi, alhamdulillah. Terima kasih. Ada Bu. Bu Mira Rosana ada enggak? Rosana. Ibu Tin Handayani. Ibu Tin Handayani, siapa lagi? Hadir nggak ya? Bu Tin tadi izin dulu. Oh, baik Bu Heri. Ya, mohon maaf kalau ada yang ya. Oh, Ibu Tirta. Alhamdulillah, Bu Tirta. Ibu Tirta juga mengajar di reguler paralel dan ekstensi. Paralel ekstensi, Bu. Paralel ekstensi ya, baik. Terima kasih Bu Tirta. Oh, Bu Mira itu, Bu Mira sudah
Muncul kelihatan di layar. Mohon maaf, keterbatasan ini apa penglihatan, Bu. Baik, ada lagi yang lain? Sudah ya, sudah disebutkan. Jadi adik-adik kita punya cukup banyak kelas ya, baik di kelas reguler, kemudian paralel, dan juga sekarang ada ekstensi ya, Bu ya. Baik, saya boleh mohon izin untuk buka PPT ya, share screen-nya dulu ya, sebentar. Nah, ini sebagai kuliah pengantar. Baik, apakah sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Sebentar ya. Saya besarkan dulu. Ada respon. Ini kok nggak bisa bergerak ya? Sebentar. Harusnya bisa besar. Tapi cukup segini kali ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk mata kuliah Manusia dan Masyarakat Indonesia ini tadi sudah diperkenalkan dosen-dosen mengampunya. Kemudian di semester Gasal 2021-2022 ini kita adalah mata kuliah pilihan ya. Kelompoknya mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS. Sebenarnya ini mata kuliah rumpun ya. Rumpun itu di UI itu ada 3 rumpun, yaitu rumpun sosial humaniora, rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa? MIPA, teknik begitu ya, dan juga rumpun ilmu kesehatan. Nah, tapi ini tetap kita adakan, tapi sudah menjadi mata kuliah pilihan. Untuk reguler paralel pada hari Rabu, kalau untuk MKKI pada hari apa Bu Inga ya saya? Bu Inga hari apa kalau KKI untuk Rabu juga Bu, sama Rabu? Bu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi sama ya Bu Inga ya? Jam 11 Bu. Jam 11 ya. Kalau kita kan mulai jam 10 ya. Betul sekali. Baik, jadi perkuliahan nanti mulainya hari ini, kita mulai dari tanggal 1 September ini, kemudian ada 5 sesi perkuliahan, Oktober, November, dan Desember. Jadi total seluruhnya ini, kalau lihat dari tanggal-tanggalnya, nanti adik-adik akan mendapatkan jadwal perkuliahan atau satuan acara perkuliahan nanti melalui dosen pengampunya masing-masing ya. Tapi Ibu jelaskan dulu singkat ini. Kemudian kita punya kompetensi utama atau capaian pembelajaran mata kuliah MMI, yaitu yang pertama adalah peka terhadap jati diri atau identitas keindonesiaan, baik sebagai pribadi, masyarakat, maupun budaya. Yang kedua adalah peka terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar berbangsa dan bernegara Indonesia. Ini ingat ya, ada kata-kata peka ya. Nanti karena itu menyangkut nanti aspek afektif ya. Mencintai, memahami, peduli, itu sifat-sifat seperti itu ya. Jadi kalau dalam ranah pendidikan itu ada yang namanya kognitif, yang berkaitan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, ada yang berkaitan dengan psikomotorik, yaitu implementasi dari sisi implementasi apa yang sudah diperolehnya dari sisi fisik, gerakan, dan seterusnya, dan ada dari sisi afektifnya. Nah ini penekanannya lebih pada afektifnya kalau peka gitu ya. Yang kedua tadi kan peka terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peka terhadap permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa dan yang menegara ya, maksudnya bernegara. Lebih lanjut, pokok bahasannya apa saja ya dari kompetensi utama tadi? Kan kita punya 3 kompetensi utama tadi. Kemudian penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini mengenai jati diri bangsa. Kita akan mempelajari dan sudah salah satunya adalah asal-usul manusia Indonesia yang hari ini kita pelajari. Kemudian pandangan hidup manusia Indonesia, kemajemukan masyarakat Indonesia, masyarakat hukum Indonesia, dan kebudayaan nasional Indonesia. Ini untuk kompetensi yang pertama berkaitan dengan jati diri bangsa. Kemudian yang berikutnya
Ya, agak cepat nanti karena kita akan lebih teknis ya sedikit supaya nanti ketika di kelas tidak bingung ya, karena kan nanti ada metode tersendiri nih untuk mata kuliah ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai tadi apa? Mengenai nilai-nilai ya dan norma-norma. Yang pertama adalah kita akan belajar Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia atau membahas ya Pancasila. Nanti ada Prof. Yudi Latif ya yang akan memberikan kuliah umumnya. Kalau tadi asal usulnya dari Prof. Hera. Kalau untuk Pancasila, insya Allah nanti Pak Yudi Latif akan menyampaikan. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dasar negara Indonesia. 3 hukum negara dan eksistensi hukum adat. Kemudian wawasan Nusantara sebagai identitas fisik negara bangsa Indonesia. Dan kelima, ketahanan nasional sebagai atribut mental bangsa Indonesia. Ya, nanti adik-adik penjelasan lebih lanjut, ada bahan-bahan yang akan diberikan, dan adik-adik nanti akan lebih diskusi. Kenapa demikian? Karena kita akan menggunakan metode active learning. Nanti penjelasannya lebih lanjut seperti ini, ya. Dari semua bahan-bahan ini nanti akan diberikan dan kita akan mendiskusikannya. Yang ketiga adalah tadi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ya. Permasalahan mendasar ya. Yang pertama adalah pergaulan antar bangsa, pembangunan ekonomi, permasalahan kesejahteraan sosial, permasalahan perempuan dan anak, dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Itu adalah kompetensi yang ketiga. Jadi kita harus memahami juga bahwa kita di samping kita harus memahami identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia, juga harus memahami nilai-nilai dan norma yang hidup di Indonesia, dan juga kita harus memahami permasalahan yang kita hadapi. Nah, sekarang metode pembelajarannya. Tadi katakan bahwa kita active learning ya. Jadi sama seperti tahun sebelumnya, biasanya kalau active learning itu lebih mudah seperti tadi Prof. Hera sampaikan, apabila itu diberikan dalam bentuk offline ya, kita ketemu gitu. Tapi kan ternyata tidak mudah ya. Sekarang ini tidak mudah, harus masih menggunakan cara online begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tetap saja kita tetap active learning ya, menggunakan metode SCAL atau Student Center Active Learning. Melalui apa? Melalui ceramah dan juga diskusi interaktif. Nanti ada yang menggunakan Zoom seperti ini ya. Kemudian ada yang mungkin diskusinya pakai Zoom juga di breakout, tapi ada juga yang menggunakan WhatsApp. Nanti pilihan-pilihan itu tentu tidak dilepaskan, oh ya langsung WhatsApp saja mahasiswa sendiri. Tapi tidak, tentu ada pengarahan, tentu ada tetap dalam pantauan dosen sebagai fasilitator maupun juga bisa jadi sebagai narasumber. Kalau metode SCAL-nya, metode Student Center Active Learning-nya, ini adik-adik belum belajar MPKT ya jadinya. Bu Asti belum ya, jadi belum masuk ya sama sekali ya. Ini pertama kali ya. Jadi nanti kalau ada ikut mata kuliah MPKT juga sama, metodenya active learning. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan metode collaborative learning ya atau CL untuk pokok kebahasan tadi yang A dan B, yang tadi mengenai jati diri bangsa dan juga mengenai norma-norma nilai atau norma yang kita pelajari ya. Jadi A dan B menggunakan metode collaborative learning. Apa itu collaborative learning? Sayang kita waktunya terbatas Bu Asti, jadi saya langsung saja ya. Biasanya kita kalau nanti mungkin di kelas masing-masing bisa lebih mendalam ya. Jadi belajar secara berkolaborasi. Mungkin ini bukan pengalaman baru ya. Ini karena ini adalah bentuk belajar aktif mahasiswa atau pembelajar yang sebenarnya yang paling sederhana juga gitu ya. Mungkin dari SMA adik-adik pernah mengalami ini atau melakukan ini ya. Belajar secara berkolaborasi dalam kelompok, kemudian presentasi ya. Jadi tapi kalau di mata kuliah MMI nanti adik-adik akan dipecah dalam beberapa kelompok. Nanti mungkin setelah ini kita akan lihat subnya ya, adik-adik akan dapat itu. Ibu akan jelaskan lebih lanjut gitu.
Jadi belajar secara berkolaborasi. Misalnya ya, kita ingin mempelajari wajah, contohnya wajah kita. Nanti ada kelompok yang mempelajari tentang mata, ada yang mempelajari tentang hidung, ada yang mempelajari tentang mulut, ada kelompok yang mempelajari tentang telinga. Mereka masing-masing di dalam kelompoknya itu belajar mendalami mata, hidung, mulut, telinga. Nah, kemudian mereka akan berkumpul ya setelah belajar secara terfokus itu ya atau di dalam fokus grup itu, mereka menyampaikan hasil yang didapat sehingga secara keseluruhan semua anggota kelompok ini dapat memahami wajah. Tergambarlah sebuah wajah karena masing-masing sudah tahu apa itu mata, apa itu hidung atau mulut, tanpa semuanya mempelajari secara langsung semuanya ya, karena itulah gunanya collaborative learning, karena dapat menghemat waktu ya, karena kita punya keterbatasan ya, keterbatasan tenaga, keterbatasan pikiran, keterbatasan waktu dan seterusnya gitu. Jadi collaborative ini membantu gitu ya, membantu bagaimana kita memahami sesuatu. Kemudian problem based learning atau PBL itu untuk pokok bahasan yang C atau berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita gitu ya. Nah, itu 1 sampai 5 masalah kan. Nah, itu menggunakan problem based learning. Problem based learning ini berbeda dengan problem solving ya. Jadi kalau problem solving itu tujuannya memang untuk memecahkan masalah yang diberikan. Tapi kalau problem based learning itu adik-adik dikasih pemicu suatu masalah ya. Kalau dalam MMI ini ada 5 masalah itu. Nah, adik-adik nanti berusaha mempelajari untuk menjawab itu, tapi bukan tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya adalah mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan pokok masalah itu. Jadi masalah itu sebagai pemicu, ya hanya sebagai pemicu. Bahwa nanti ada jalan keluar atau jawaban dari permasalahan itu hanya sebagai alternatif pemecahan permasalahan. Karena itu semuanya biasanya masalah-masalah yang kompleks yang tidak mungkin lah dalam 1 semester dijawab oleh mahasiswa baru ya, misalnya begitu. Jadi BBL ini biasanya adalah kasus-kasus yang kompleks ya, seperti yang sekarang diberikan di MMI itu. Tujuannya untuk memicu suatu pembelajaran masalah-masalah ini. Nah, supaya ada gambaran sedikit, misalnya ya di Fakultas Kedokteran nih misalnya ya, sama juga sebenarnya di Fakultas Hukum. Kalau Fakultas Kedokteran, anak-anak yang baru masuk sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, apakah sudah boleh langsung nyuntik? Tidak kan? Ya, bisa pada pasiennya bisa langsung bahaya ya bisa meninggal malah ya Bu Heri. Jadi dia harus memahami dulu ilmu-ilmu dasar tentang kedokteran, misalnya tentang faal tubuh, tentang masalah penyakit-penyakit dasar, penyakit-penyakit yang biasa terjadi, kemudian ilmu tentang pokoknya tentang tubuh manusia, tentang penyakit gitu ya, yang dasar-dasar itu semua dipelajari dengan cara apa? Dia dikasih kasus tentang suatu penyakit ya, tetapi tidak tujuan untuk disembuhkan, untuk diatasi, bukan, tapi dia dengan kasus itu dia mempelajari banyak hal, mata kuliah yang mendasar yang harus dipelajari oleh mahasiswa di kedokteran itu. Nah, kalau ilmunya sudah dapat pada tahun-tahun terakhir menjelang sudah ilmunya udah banyak dia dapat, dia dikasih kasus yang sama, dia masuk dia ke poliklinik itu ya, dikasih kasus yang sama, dia tujuannya untuk dipecahkan. Lain lagi kan, jadi problem solving di situ. Jadi beda kalau yang adik-adik di awal-awal perkuliahan itu si PBL problemnya itu bukan untuk tujuannya dipecahkan. Walaupun nanti ada pemecahan juga, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya mempelajari dasar-dasar yang memang harus dipelajari pada saat ini, sesuai dengan lingkup sub pokok bahasan permasalahannya. Begitu ya, mungkin singkatnya begitu PBL supaya jelas gitu ya, beda dengan problem solving. Nah, bagaimana dengan sesi dan materi perkuliahan? Nah, nanti adik-adik kan akan dapat di panduannya, nanti sebentar saya akan buka, tapi sementara itu kita akan lihat bobotnya apa ya. Nanti adik-adik akan lihat bahwa di mata kuliah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bobot penilaian yang adik-adik harus perhatikan ya, nanti harus diikuti gitu. Jangan sampai di sini kan ada satu yang 40% ini yang paling banyak, tugas kelompok dan presentasi sebanyak 2 kali,
ditambah keaktifan mahasiswa. Mengapa demikian bobotnya diberikan besar? Karena ini active learning. Mata kuliah yang berkaitan dengan active learning itu adalah mata kuliah proses. Jadi tidak mungkin ini mereka nggak aktif atau berdiskusi atau apa, tidak mungkin. Seperti tiba-tiba bikin tugas, di sini ada tugas mandiri sebanyak 2 kali, kita sebutnya TM-nya ada 20%, 2 kali, tiba-tiba bisa mengerjakan tugas mandiri tanpa diskusi kelompok, tidak mungkin. Karena pernah di mata kuliah, bukan mata kuliah MMI, tapi mata kuliah lain, ada mahasiswa yang mentang-mentang sekarang online ya, dia tidak ikut diskusi, tapi dia menyerahkan tugas rajin. Nah, itu kan menyalahi. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan tugas mandiri? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan mengerjakan tugas-tugas lainnya, ya, makalah dan seterusnya kalau dia tidak tidak ikut dalam diskusi kelompok begitu, ya. Nanti kan ada tugas kelompoknya dalam bentuk makalah gitu misalnya. Nah, nggak mungkin kan? Begitu. Itu nih ada UAS ya, ujian akhir semester 20%, ada UTS sebelumnya 20% juga. Nah, sekarang kita buka ya. Sekarang Ibu tutup dulu, nanti akan Ibu buka sebentar. Bu Asti masih ada waktu kan sedikit ya? Mau saya buka ini. Ya, mungkin bisa cepat aja Bu Ismala karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, saya buka aja. Supaya jelas nanti, walaupun nanti di dalam kelas masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Nah, ini nanti adik-adik akan dapat jadwal seperti ini ya. Di sini kan ada kuliah umumnya, kemudian pengantarnya dari saya. Sebenarnya kami berdua ya, penanggung jawabnya saya, terus juga dengan bersama-sama Bu Asti. Nah, pada pertemuan CL pertama, yang kolaboratif pertama, ini adik-adik akan dibagi dalam satu kelas itu dibagi dalam 10 kelompok, ya. Nah, kan ada di LSPB singkatannya Lingkup Subpokobbasan A, ya, yang berkaitan dengan jati diri bangsa itu, kan ada 5 subpokobbasan ya, asal-usul manusia Indonesia, pandangan hidup, kemudian kemajemukan masyarakat, kemudian masyarakat hukum, dan di sini kelimanya kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ada 5 kelompok nanti, 1-5 itu akan masing-masing mendapat satu bagian dari subpokobbasan ini. Ya, misalnya kelompok 1 akan mendapatkan materi asal-usul manusia Indonesia. Kedua, sesuai dengan urutannya. Ya, nanti adik-adik lihat di di SAP atau Satuan Acara Perkuliahan yang disampaikan nanti kepada adik-adik. Kemudian di B itu mengenai kepekaan juga begitu. Ya, mulai dari kelompok 6 kan pertama Pancasila kan. Nah, kelompok 6 akan mendapat Pancasila, kelompok 7 Undang-Undang 45, dan seterusnya. Inilah yang terakhir, yang kelompok 10 ketahanan nasional, inilah yang akan didiskusikan di dalam kelompok collaborative learning yang pertama. Jadi kalau collaborative learning itu materinya sudah ada, itulah yang didiskusikan. Kalau tadi asal-usul kan materinya sudah ada tadi dari Prof. Hera. Ya, mudah-mudahan adik-adik mencatat ya apa yang disampaikan oleh Prof. Hera, dan juga ada juga sih YouTube-nya ya, Bu Asti, nanti kita juga bisa share. Nah, setelah diskusi di hari pertama di kelompok CL ini, kemudian adik-adik di rumah masing-masing sebagai tugas mandiri, mengerjakan tugas mandiri itu berdasarkan hasil diskusi itu, nanti ada pembagian tugas di antara kamu, di antara adik-adik mahasiswa itu dalam kelompok ini membagi tugasnya masing-masing. Misalnya, di sini siapa ya namanya, misalnya tadi saya lihat ada Alivia, ada siapa, itu mendapat tugas untuk membahas mengenai asal-usul, kita harus mempelajari ini, ada 5 bagian misalnya, sesuai dengan jumlah kelompoknya. Nah, itu masing-masing mengerjakan di rumah. Pada pertemuan kedua, TM ini atau tugas mandiri harus dibawa. Ingat, ini sehari sebelumnya harusnya sudah disampaikan kepada dosen. Ya, kenapa begitu? Supaya pada waktu besoknya sudah siap untuk didiskusikan begitu. Ya, nah itu nanti. Mengapa begitu? Karena di pertemuan kedua, CL ini akan ada sesi saling mengajarkan. Ya, adik-adik kalau dalam belajar itu, kalau seseorang sudah bisa mengajarkan, itu sudah masuk lebih jauh ke dalam long term memorinya. Jadi kalau membaca, mungkin gampang berapa persen yang didapat, mendengar apalagi. Tetapi kalau kita bisa mengajarkan, itu sudah mendalam yang bisa dia terima di dalam memorinya begitu. Nah, itulah kenapa di pertemuan kedua dengan tugas kelompok itu
adik-adik menjelaskan di dalam kelompoknya secara bergantian, nanti diatur oleh koordinator kelompok gitu ya. Kemudian hasil dari pertemuan kedua ini kan sudah dapat tuh rangkumannya. Nah, adik-adik siapkanlah untuk bahan untuk presentasi kelompok. Ya, nanti akan dibagi oleh dosen pengampu nanti di dalam 3 sesi nanti pada pertemuan ke-5, 6, dan 7. Mengapa? Karena pertemuan keempat akan ada kuliah umum dulu oleh Profesor, mohon maaf nih, Profesor Yudi Latif ya. Ini kok ke bawah ininya. Ke klik ini. Kemudian ini tadi kan sudah disampaikan ya, kelompok pertemuan 5, 6, dan 7 ini akan diberikan presentasi. Memerlukan sesi presentasi. Jadi kalau 10 kelompok, pertemuan sesi tahap 1 ada 3 kelompok, tahap 2 ada 3 kelompok yang presentasi, tahap ketiga 4 kelompok. Kalau yang enggak presentasi bagaimana, Bu? Yang tidak presentasi harus menanggapi yang presentasi. Karena apa? Karena keaktifan menjadi komponen yang penting di dalam perkuliahan ini ya. Dan dosen akan mencatat tuh yang aktif dan tidak aktif ketahuan ya. Nah, kemudian pada pertemuan 8 ada ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan memasuki, kan CL-nya sudah selesai. Kita akan memasuki materi mengenai permasalahan bangsa atau kompetensi yang ketiga. Nah, itu kita menggunakan metode PBL. Sebelum masuk pada materi permasalahan bangsa, akan ada kuliah umum dulu yang diberikan oleh Prof. Sulistiawati Irianto ya. Jadi adik-adik, mengapa perlu diberikan dulu kuliah umum supaya adik-adik tahu untuk mengapa sih kita perlu memahami permasalahan bangsa yang tadi diberikan ada 5 subpokok bahasan ya. Nah, itulah diberikan kuliah umum. Kemudian dilakukanlah diskusi PBL di pertemuan pertama ya. Ada 5 persoalan kan, ada 5 masalah ya. Sementara kita punya kelompok ada 10. Maka ada 2 kelompok membahas 1 masalah. Jadi kelompok 1 dan 6 membahas permasalahan pertama yaitu pergaulan antar bangsa. Kelompok 2 dan 7 mengenai permasalahan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga adalah dan 8 kesejahteraan sosial, 4 dan 9 perempuan dan anak, dan 5 dan 10 lingkungan dan sumber daya alam. Nah, sama seperti di CL, itu tadi kan pertemuan pertama. Ketika kita mendiskusikan itu, mengenai permasalahan itu, sudah ada tuh gambaran. Kalau kita membahas mengenai permasalahan ini, poin-poin apa ya yang harus kita pelajari lebih lanjut ya, supaya kita dapat pemahaman yang lebih mendalam. Nah, itulah menjadi tugas mandiri adik-adik untuk dibawa sama seperti CL tadi di pertemuan kedua. Kedua PBL ya, dan kedua PBL dibawalah TM itu untuk sesi saling mengajarkan kepada temannya di dalam kelompok, sehingga akhirnya dapat gambaran mengenai permasalahan yang dipelajari ini dan dibuatkan PPT untuk siap dipresentasikan pada presentasi PBL tahap 1 dan 2. Ada 2 tahap ya. Jadi tahap 1 ini kelompok 1 dan 5, kelompok presentasi PBL tahap 2 itu 6 dan 10. Pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14 ada persiapan UAS atau ujian akhir semester. Kalau tadi UTS-nya itu dalam bentuk menjawab permasalahan secara esai begitu ya. Kalau di ujian akhir semester itu adalah membuat makalah yang disamakan dengan ujian akhir. Oleh karena itu perlu ada pengarahan dari dosen pengampu masing-masing. Itu barangkali penjelasannya nanti. Silakan lebih jelasnya nanti di kelas masing-masing ya adik-adik. Itu saja mungkin pengantar karena waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Asti ya. Teman-teman mahasiswa, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah saat ini memilih ketua kelas masing-masing, ya. Lalu membagi diri dalam kelompok, di mana masing-masing kelas harus bisa dibagi dalam 10 kelompok. Karena kita sudah mempersiapkan topik-topik tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ismala, ya. Dan nanti di masing-masing kelas juga akan dibuatkan oleh Google Classroom oleh dosen koordinator, sehingga semua materi dan hasil diskusi itu bisa diunggah dalam Google Classroom masing-masing kelas.
Jadi bisa dicatat nomor kontak saya nanti akan memberikan nomor kontak dosen koordinator masing-masing kelas. Jadi cukup nomor saya saja yang di itu, catat ya, 0856 770 8353. Jadi saya ulang lagi, 0856 770 8353. Di setelah kalian memilih ketua kelas di masing-masing kelas, di reguler ada 5 kelas, di paralel itu ada 3 kelas, ada ekstensi 1 kelas, dan ada KKI ya. Itu kalau KKI udah jelas dengan Bu Inge, untuk reguler, paralel, dan ekstensi, ketua kelasnya bisa menghubungi saya untuk saya beri nomor kontak dosen koordinatornya. Ya, dan berikut nanti selanjutnya kalian bisa menghubungi dosen koordinator untuk mendapatkan kode akses Google Classroom masing-masing. Ada pertanyaan? Jadi kali ini penjelasan sudah disampaikan Bu Ismala, dan secara teknis kami meminta masing-masing kelas untuk membagi diri dalam kelompok, 10 kelompok ya, dan ada ketua kelasnya pastinya. Demikian Bu Ismala. Ya, ada yang perlu ditambahkan? Ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Ada yang bertanya di chatroom Bu Asti terkait mahasiswa ekstensi. Apa Dek? Tolong bacakan, mata saya rada. Jadi terkait 1 jam pertemuan kuliah, apa kita tetap mengikuti perkuliahan sama dengan kelas reguler dan paralel atau kita sesuai dengan jam mata kuliah kita? Kedua, mengingat beberapa mahasiswa ekstensi sebagian besar juga bekerja pada siang hari. Oh ya, tadi ya terkait itu, mengingat sebagian besar bekerja pada siang hari. Soal kedua, mekanisme pembelajaran dan penilaian apakah sama dengan reguler dan paralel atau berbeda? Baik, terima kasih. Untuk komponen penilaian pastinya sama. Dan untuk mekanisme pengambilan nilai tentunya juga sama, karena kita menggunakan SAP yang sama, yaitu yang berbasis pada student centered learning ya. Jadi tetap sama, hanya yang membedakan adalah jam perkuliahannya saja. Dan oleh karena itu untuk teman-teman ekstensi dimohon untuk bisa segera menghubungi saya untuk lebih lanjut kita diskusikan bagaimana mekanisme yang lebih baik dengan mengakomodir kebutuhan teman-teman juga tentunya ya. Yang jelas materi itu akan ada di Google Classroom. Demikian Mbak Tirta, sudah terjawab semuanya kah? Ada pertanyaan lain lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kawan-kawan mahasiswa dan juga sejawat dosen, kita akhiri pertemuan sesi perdana ini untuk kuliah Manusia dan Masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan untuk kelas reguler dan paralel yang kebetulan jamnya sama, pukul 10 hingga 11.40. Untuk kelas ekstensi dijadwal hari Senin, pukul 20 hingga 21. Pasti, maaf, untuk absen juga hari ini mungkin bisa difoto atau bagaimana ya? Sudah di-share itu tadi pagi? Sudah. Sudah ya? Sudah, sejak pagi sudah ada. Dan juga kawan-kawan sejawat dosen tadi kan sudah memfoto juga screenshot. Oh iya, alhamdulillah. Laporan Terima kasih. Baik, sampai jumpa semuanya. Salam sehat. Dan insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu Mampu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mari. Terima kasih Bu.